Ya, oke. Sebelum masuk ke pembahasan tindakan apa yang tepat, saya ingin cerita tentang pengalaman saya. Ketika itu saya divonis kanker itu sekitar bulan 9, atau bulan 9 ya, bulan 9 itu di tahun 2018 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya, ketemu lagi dengan channel Eko Winner ya. Di kesempatan video kali ini saya ingin share seputar tindakan apa sih yang harus dilakukan ketika seseorang divonis kanker. Nah, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, silahkan bisa di like, subscribe, dan komen ya, tentunya seputar kanker ya. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya, dan agar saya pun semangat memberikan informasi-informasi seputar kanker. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu saya ingin share atau berbagi tentang tindakan apa sih yang tepat ketika seseorang divonis kanker. Apakah pergi ke dukun, ya, alternatif, atau memakai herbal, atau langsung ke dokter atau medis ya. Kita simak videonya sampai habis. Ya, oke. Sebelum masuk ke pembahasan tindakan apa yang tepat, saya ingin cerita tentang pengalaman saya. Ketika itu saya divonis kanker itu sekitar bulan 9, atau bulan 9 ya, bulan 9 itu di tahun 2018 ya. Itu saya divonis kanker rektum ya. Awalnya dokter melakukan pemeriksaan yaitu colok dubur. Nah, di situ dokter memperkirakan dua hal, yaitu antara tumor atau tumor ganas yang disebut kanker. Ternyata setelah dibiopsi, hasilnya adalah tumor ganas atau kanker. Nah, dijelaskan semua tindakan apa yang akan saya dilakukan atau dilalui secara medis, yaitu pembuatan lubang kolostomi atau stoma di perut ya, untuk lewat jalur vases atau BAB ya. Itu bagi orang awam dan bagi saya itu tindakan yang sangat mengerikan, dan awal dijelaskan seperti itu saya memilih ke alternatif dan herbal. Selama 1 tahun saya menjalani herbal, alternatif, berbagai eh, alternatif ustad ke herbal ini itu, disarankan teman saya mencobanya. Ternyata selama 1 tahun tidak ada hasil apapun ya, dan itu butuh biaya yang sangat besar sekali ya, mungkin ya udah habis puluhan juta. Nah, di pertengahan tahun 2019 ya, kurang lebih 1 tahun antara jarak saya divonis kanker hasil biopsi sampai saya 1 tahun menjalani herbal itu, perut saya semakin membesar dan tidak bisa BAB sedikit pun. Akhirnya kita pun memutuskan ke medis. Setelah ke medis, langsung saya dijelaskan bahwa ini sudah tidak bisa BAB lewat rektum atau anus. Tindakan satu-satunya yaitu pembuatan lubang stoma ya di perut, yang digunakan untuk pembuangan vases atau BAB ya. Tindakan itu hanya satu-satunya, karena selama 1 tahun saya sudah mencoba berbagai alternatif herbal dan tidak ada hasilnya. Nah,
Jadi teman-teman, ketika seseorang divonis kanker, entah itu siapapun di sekeliling kalian, jika kalian mengetahui, cepat-cepatlah untuk ke medis. Kenapa? Karena kanker itu berlomba dengan waktu, semakin lama semakin membesar ya, dan akan mengganggu organ lain ya. Dan kesempatan untuk sembuh 100% itu ketika ditemukan di sejak dini, itu kesembuhannya akan semakin besar ya. Tapi jika sudah ditemukan kanker sudah stadium 4 atau lanjut ya, kemungkinan untuk sembuhnya ya juga semakin akan mengecil ya. Seperti kita bayangkan saja, ketika kita menebang pohon yang kecil itu, kerusakan di sekeliling pohonnya itu sedikit. Nah, dibanding ketika kita menebang, memotong pohon yang sudah tahunan ya, pohon apa saja kalau sudah tahunan ya, pohon mangga, pohon apa namanya, nangka, pohon apa saja ketika sudah besar dari pohon, ketika kita potong, kita tebang, mesti efeknya atau robohnya akan lebih luas, akan lebih lebar, akan lebih panjang ke sekeliling tanaman atau pohon itu. Nah, sama aja ketika kanker sudah ditemukan dalam keadaan yang sudah stadium lanjut, itu juga organ-organ yang lain akan semakin banyak yang dikorbankan ya. Nah, jadi kanker itu bukan penyakit mistis. Jadi saya sarankan ketika ada saudara atau siapapun, segeralah ke medis ya. Ya, walaupun kita harus ikhlas ketika kita divonis kanker, mungkin ada beberapa bagian tubuh yang harus kita angkat, potong ya, terutama di bagian si kanker itu tumbuh. Contohnya seperti saya harus merelakan ya, rektum saya, anus saya tidak ada, karena tumbuhnya kanker itu di situ. Nah, ketika ada tumbuh kanker di tulang lengan ya, bagian lengan ya, mau tidak mau ketika sudah membesar ya, dipotonglah lengannya. Kenapa? Karena kanker itu, yang menakutkan itu penyebarannya ya. Bisa saja ada di usus atau rektum, tiba-tiba langsung tumbuh lagi di daerah lain atau organ lain ya. Nah, itu sekilas tentang perjalanan saya ya. Sekarang saya sedang menjalani kemo oral atau kemo obat ya. Nah, kemudian teman-teman semua, saya akan berbagi tentang tindakan yang tepat, yaitu pertama, jika seseorang divonis kanker, alangkah baiknya yang pertama adalah tidak stres, jangan stres ya, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan makanan. Itu semua sudah kembali lagi ke diri kita ya. Dan stres itu pun memicu daya tahan tubuh kita semakin menurun ya. Ya, manusiawi sekali ketika divonis kanker itu, seseorang divonis kanker itu akan marah, tidak terima, dan segala macam ya, karena kok saya yang dikasih penyakit ini, kok tidak orang lain, kok penyakitnya kanker ya, padahal saya pola hidup saya sehat ya. Tapi gimana lagi, itu udah jalan yang harus kita lalui ya. Yang pertama itu jangan stres ya. Di sini saya membuat catatan ya. Komunikasikan dengan orang-orang terdekat ya, agar kita bisa lebih tenang ya. Mungkin setidaknya kita berbagi rasa kesedihan ya, walaupun itu harus tetap dijalani ya. Mungkin juga saudara-saudara kita akan saling menyemangati ya. Yang kedua adalah konseling ke dokter yang ahlinya ya. Jadi kita mencari tahu tentang tindakan medis itu apa yang akan dilakukan ya. Nanti dokter akan menyarankan
dengan melihat stadiumnya, atau akan diangkat lebih dulu, atau kemo terlebih dahulu, atau sinar radiasi terlebih dahulu, itu yang tahu dokter, karena dilihat dari mungkin stadiumnya, kemudian letaknya juga ya, kemudian jenis kankernya ya. Kanker itu sendiri-sendiri jenisnya ya. Kemudian kita cari informasi melalui media ataupun grup-grup ya, komunitas kanker ya. Sekarang banyak sekali komunitas tentang kanker ya. Jadi kita cari tahu tentang mereka yang sudah menjalani kemo, sudah menjalani operasi. Kita cari tahu tentang ilmu, informasi sebanyak-banyaknya. Saya yakin teman-teman yang sudah menjalani akan saling memberikan semangat ya, akan memberikan dukungan untuk kita ke medis ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah pola makan yang baik atau bernutrisi ya. Dengan pola makan yang baik, pola makan yang teratur ya, metabolisme tubuh kita itu akan meningkat ya, akan bagus. Nah, jadi mendukung metabolisme kita untuk melawan sel kanker tersebut ya. Daya tahan tubuh kita pun akan meningkat ketika kita makan makanan yang bernutrisi. Kemudian olahraga ya, walaupun kita divonis kanker, kita harus melakukan olahraga ya. Olahraganya mungkin beda dengan orang-orang yang sehat, yang mungkin hanya 10 atau 15 menit itu sudah cukup. Balik lagi, karena itu juga menguatkan daya tahan tubuh kita atau antibody ya, antibody kita ya. Ya mungkin kita bisa ambil waktu pagi 10 menit atau sore 15 menit ya, tergantung dengan kemampuan kita, kemampuan tubuh kita untuk melakukan aktivitas olahraga. Jadi teman-teman semua, saya ringkas lagi ya, ketika divonis kanker, yang pertama jangan stres ya, jangan biarkan dengan stres daya tahan tubuh kita, antibodi kita semakin menurun. Yang kemudian yang kedua adalah cari edukasi atau konseling dengan ahlinya ya, dokter onkologi ya. Kita cari tahu, atau dokter bedah, kita cari tahu tentang informasi yang tepat ya tentang seputar kanker, tindakan apa yang nanti akan dilakukan, dan seperti apa prosesnya, dan gimana resikonya ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mencari informasi dari luar, mungkin dari media ya, medsos, atau mungkin juga dari komunitas ya, komunitas kanker. Di situ banyak grup-grup di medsos juga. Yang keempat adalah pola makan yang bernutrisi ya, makan makanan yang bergizi. Yang kelima adalah berolahraga ya, sempatkan olahraga, aktivitas untuk meningkatkan juga daya tahan tubuh kita. Nah, saya ingatkan lagi teman-teman, kanker itu bukan penyakit mistis. Alangkah baiknya, saran saya yang sudah menjalani semua itu, alangkah baiknya ketika kita divonis kanker, ataupun kita belum tahu itu apa, kita ada keluhan-keluhan dalam tubuh kita, alangkah baiknya kita memeriksakan diri ya kepada dokter, agar kita tahu apa yang ada, kerusakan-kerusakan mungkin dalam organ tubuh kita. Nah, semakin dini diketemukan lagi ya, saya ingatkan lagi, semakin dini diketemukan sel kanker, itu kesempatan sembuhnya, kesempatan untuk sehatnya lagi itu akan jauh lebih besar ketika seseorang tahu kanker itu, tahu dalam tubuhnya ada kanker itu sudah stadium 4 atau stadium lanjut, itu ya kemungkinan untuk sembuhnya semakin menipis ya, wallahu alam. Cuma secara medis ya ilmunya seperti itu, dan banyak yang apa ya, yang saya
tahu dari teman-teman semua, teman-teman penyintas kanker itu awal mereka divonis kanker itu banyak yang tidak terima, banyak yang menyalahkan Tuhan, banyak yang pergi ke herbal, banyak pergi yang ke alternatif karena mereka tidak mau, tidak ingin anggota tubuh mereka diangkat ya atau dioperasi. Itu saja teman-teman, share kali ini tentang tindakan apa yang tepat ketika seseorang divonis kanker. Tentunya itu menurut versi saya, karena saya sudah setiap saya kemo ataupun kontrol, saya sering berkomunikasi dengan teman-teman sesama penderita kanker. Nah, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, bisa saja komen seputar kanker, barangkali saya bisa menjawab, dan share ya, share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Cukup sekian, saya tunggu komennya dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.